selamat pagi. Hari ini kamu barengan sama Novita dan juga dua narasumber dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung. Wah, keren banget ya. Lagi-lagi hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin Sobat Bisnis juga bakal relate dan bakal setuju sama tema yang satu ini. Karena kita pembahasannya hari ini adalah tentang hoax. Mengingat kalau misalnya berita hoax ini adalah suatu hal yang urgensi banget, dan kalau misalnya ini terus terjadi dan kita tidak mengedukasi orang-orang terkait hal ini, akan banyak orang yang akan termakan berita-berita bohong gitu ya, yang justru nanti pada akhirnya berita yang justru benar malah dianggap bohong. Jadi dengan adanya talk show kita pada hari ini, semoga bisa menambah wawasan Sobat Bisnis semua, dan Sobat Bisnis bisa lebih aware dengan sekitar dan lebih percaya terhadap berita-berita yang memang sudah relate adanya gitu ya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu kali ya sama dua mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Lampung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, wah ini dua cowok-cowok ganteng nih pagi-pagi udah datang aja nih ke sini. Boleh kali ya kenalan dulu, namanya siapa, dari jurusan mana, terus mungkin bisalah cerita-cerita sedikit kesehariannya apa gitu ya. Boleh dari siapa dulu? Iya, boleh. Dari mana nih? Oke, dari saya. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Septa Kurniawan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Alamat Tegineneng. Nah, Wow. keseharian saya ya kuliah, pulang kuliah, dagang. Wah. Biasalah. Entrepreneur banget bapak ini sepertinya. Oke, ikut organisasi juga atau emang cuma kuliah aja pulang kuliah pulang? Wah, kuliah pulang, biasalah. Kupu-kupu. Gak apa-apa ya? Iya, Kupu-kupu ya? Iya, kupu-kupu banget. Oke. Ada lagi mungkin rumahnya tadi di mana, di Tegineneng? Tegineneng, iya. Dari Tegineneng ke UIN PP atau ngekos? PP. Pulang pergi, wah Sobat Bisnis. Bayangin perjuangannya nih dari kampus ke rumahnya 1 jam loh. Iya. Wih, keren. Lumayan lah. Oke. Coba Kak Septa ya? Iya. Oke. Boleh sebelahnya Kak, perkenalan Oke, nama. terima kasih Kak Novita. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Imanda dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Ya, saya berasal dari Lampung Tengah. Mungkin untuk kegiatan sehari-hari sih hampir sama ya, mungkin pagi kuliah, mungkin kalau habis pulang tuh kalau ada waktu senggang mungkin ngojek online. Wah, keren banget mahasiswa-mahasiswa sekarang ini yang nggak cuma ngabisin duit orang tua, tapi juga bisa nyari duit untuk dirinya sendiri ya. Oke. Iya. Kalau Kak Ahmad ini ngekos atau pulang pergi juga? Saya ngekos Kak. Ngekos juga. Iya, karena kalau untuk pulang pergi kan kayaknya terlalu jauh di Lampung Tengah. Effort juga ya. Iya, benar. Berapa jam ke Lampung Tengah? Lampung Tengah tuh perkiraan 3,5 jam. 3 jam setengah, wah, Iya. lumayan lama ya. Kalau bayangin sehari 3 jam, kalau sekali berangkat 3 jam, pulang 3 jam, 6 jam di jalan doang, apa enggak pusing juga ya? Amsyong gitu kan. Mubazir Kak. Oke, hari ini Sobat Bisnis, Kak Ahmad dan Kak Septa mau bahas-bahas dan bincang-bincang barengan sama Novita tentang berita hoax gitu ya. Iya, betul. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya tanya-tanya, kenapa sih Kak Ahmad dan Kak Septa mau bawain gitu ya tema, atau mungkin mau bawain pembahasan tentang berita hoax. Apakah berita hoax ini pernah dialami sendiri, atau justru pengen kayak udah gue pengen mengedukasi temen gue karena temen gue pernah juga nih di sini gitu, kayak kemakan berita hoax gitu. Gimana? Ya, pokoknya banyak sekali sih kenapa kita harus ngambil tema dari berita hoax ini. Karena di zaman sekarang ini teknologi semakin lama semakin mudah, semakin tersebar juga informasi-informasi yang belum tentu terjadi faktanya tuh relate belum ya. valid Iya, banget betul. gitu kan. Jadi kita ambil karena mungkin di desa-desa juga terdapat informasi-informasi bohong gitu yang itu malah jadinya fitnah gitu ya kan. Benar. Iya, benar banget. Jadi makanya ini kita ambil supaya mengedukasi orang-orang di luar sana bisa lebih teliti lagi dalam memilih informasi, dan satu ya rajin-rajin membaca sih, karena informasi itu harus bersumber dari tempat-tempat yang memang sudah terverifikasi kebenarannya. Wah, benar banget. Kalau dari Kak Ahmad punya cerita nggak, atau mungkin pengalamannya sama Kak Septa nih terkait berita hoax? Iya, melanjutkan dari Septa mengenai kenapa kita mengangkat dengan tema hoax ini. Ya karena mungkin kami melihat dari mungkin dari keadaan sekarang ini, baik dari kalangan remaja ataupun kalangan dewasa ini, mungkin kan dari mereka ketika menyimpulkan suatu informasi itu kadang mereka tidak mempertimbangkan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan berita kebohongan atau biasa disebut hoax seperti itu.
Oke, artinya kan memang pure ya, karena memang pengen mengedukasi, jadi nggak pengen semua orang itu terprovokasi sama berita-berita bohong. Iya, Artinya betul teman-teman juga artinya support sama berita-berita yang memang benar adanya gitu ya. Iya. Kalau misalnya melihat nih kan dari era-era sekarang banyak banget orang-orang yang sudah termakan berita hoax gitu kan. Pasti pemerintah itu udah nganjurin untuk kayak ayo ikutan, atau mungkin ayo kita harus cari berita tuh dari link-link yang memang udah terverifikasi dan udah benar adanya gitu ya. Dari teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dari MUI atau mungkin dari pemerintah ada nggak sih yang menganjurkan tentang harus banget cari berita tuh berita yang real gitu? Ada nggak? Ada. MUI sudah mengatur di nomor 24 tahun 2017. Di situ yang difatwakan bahwasanya informasi bohong itu, informasi hoax itu haram. Jadi setiap buzzer yang melakukan menyebar luaskan informasi yang bohong itu termasuk kegiatan haram. Jadi MUI menganjurkan bahwa kita tuh harus sebagai masyarakat kita harus lebih teliti lagi dalam memilih informasi. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Oke, artinya ini kan memang benar-benar urgensi ya teman-teman ya. Iya, Artinya kalau misalnya berbicara tentang berita bohong, berita hoax, ini mungkin orang yang menyebarkan juga bakal dapat yang namanya pidana. Dan itu mungkin nanti akan diatur oleh beberapa undang-undang dan sebagainya. Itu kita harus pelajarin banget. Jadi kalau misalnya berbicara tentang berita hoax, kita harus hati-hati dan kita memang harus menyebarkan berita yang memang real adanya gitu ya. Kalau misalnya kita kulik-kulik lagi nih, kalau misalnya berbicara tentang berita hoax nih ya Kak ya, saat ini tuh kan berita hoax itu nggak mungkin merebah atau nggak mungkin banyak orang tahu tanpa adanya penyebaran gitu ya. Nah, menurut kakak-kakak ini gitu ya, Kak Ahmad dan Kak Septa, apa sih penyebab orang-orang itu jadi menyebarkan berita hoax? Atau mungkin pendapat kakak ada mungkin karena salah satu hal atau dan lainnya gitu? Boleh nggak sedikit dijelasin? Boleh. Jadi banyak sih orang-orang tuh yang dia tuh kenapa menyebarkan informasi hoax itu karena satu, dia tuh mencari viewers. Karena kan ketika dia menyebarkan informasi yang menarik, tapi belum tahu gitu kebenarannya, itu sangat menarik kan, sangat mengundang interaksi dari orang lain. Jadi makanya dia mau banget gitu kalau misalkan dia menyebarkan informasi yang belum benar untuk mencari viewers. Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke. Kalau dari Kak Ahmad mungkin ada pendapat kenapa sih orang-orang tuh sekarang seneng banget nyebarin berita hoax yang mungkin kayak dia belum tahu asal usulnya, tiba-tiba karena rame jadi disebar gitu. Kenapa tuh? Nah, terkait dengan penyebaran berita hoax ini, itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Di antaranya seperti mungkin mencari perhatian seperti yang disebutkan Septa tadi. Nah, sebenarnya itu sih yang sangat berbahaya sekali. Tanpa mereka sadari, dengan mereka menyebarkan berita seperti hoax tersebut, itu dapat mempengaruhi. Intinya dapat intinya halayak itu dapat mendapatkan suatu informasi itu yang tidak benar dan juga nggak baik seperti itu sih. Oke, kalau misalnya dari Kak Septa dan Kak Ahmad tadi bilang katanya kalau misalnya berita hoax itu bikin orang-orang itu nambah viewersnya. Artinya kan berarti banyak orang yang kayak bodoh amat deh, yang penting ini lagi hype-hype-nya gue ikut-ikutan gitu ya. Wah, kalau misalnya berbicara tentang hal ini kayaknya sayang banget ya, karena memang usia-usia mungkin sekitar ini juga masih suka lah ikut-ikutan gitu ya. Tapi sobat bisnis jangan ya, kalau misalnya sobat bisnis dapetin informasi-informasi yang mungkin kayaknya ini nggak valid, harus diverifikasi benar-benar, harus dicari sumbernya, jangan asal menyebarkan gitu ya. Iya, betul. Iya, karena setuju nggak sih karena dari berita bohong ini bisa menimbulkan konflik? Jelas Ya, bener ya. Sangat bisa menimbulkan konflik karena itu kan pasti memunculkan pro dan kontra. Betul. Kalau misalkan memang orang yang suka dengan hoax, dia nggak pengen teliti lagi, nggak pengen telaah lagi informasi yang tersebar, ya dia acuh aja, biasa aja, pro itu kan. Masuk ke kontranya ketika ketemu orang yang paham dengan informasi tersebut, ya itu jelas orang tersebut pasti bilangnya itu salah, itu hoax. Betul. Ya, gitu. Kalau misalnya dari Kak Septa atau Kak Ahmad nih, pernah nggak sih punya pengalaman kayak, aduh, gue salah nyebarin berita nih, aduh kayak, atau minimal kayak informasi-informasi di kampus deh yang kayak mungkin kayaknya ini salah nih, tapi udah keburu disebarin gitu. Ada nggak cerita-cerita unik kayak gitu? Nah, pernah sih. Gimana tuh, boleh di-spill? Informasi yang pernah kita sebarin itu taunya itu dari orang biasanya. Jadi dari orang kita baca, kita sebarin, ternyata informasi itu nggak benar. Tarik lagi, ralat lagi, langsung bikin disclaimer.
Oh. Iya, klarifikasi kita. Iya dong, karena kan kita takut lah ya, Iya, kan namanya kan bener. berita-berita kayak gini nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Oke, kalau misalnya dari kakak-kakaknya nih ya, punya nggak sih mungkin tips atau strategi gitu buat masyarakat itu supaya lebih peka lah terhadap berita-berita yang mungkin terlihat bohong gitu, mungkin ada nggak strategi-strateginya? Dari Kak Ahmad, boleh? Oh, boleh. Boleh, gimana Kak? Ya baik, mungkin strategi untuk apa tadi menghadapi ancaman hoax Iya. tersebut, mungkin kayak kita itu harus meningkatkan akan pengetahuan kita terhadap suatu informasi ataupun yang lainnya yang itu terkait dengan masalah penangkalan hoax tersebut ya. Seperti misalkan kita harus seperti yang dibahas di awal tadi, kita harus melihat sumbernya dulu, apakah itu benar-benar dapat dipercaya atau tidak, ataupun kita membandingkan lah setidaknya dengan sumber-sumber yang ada supaya mungkin itu bisa menjadi lebih valid lagi gitu. Oke, artinya kita memang harus kepo lah gitu ya, cari-cari Iya, informasi bener yang benar-benar banget adanya gitu ya. Oke sobat bisnis, kalau misalnya kita sebagai masyarakat dan kita mendapatkan berita yang mungkin belum kita ketahui terhadap pembenarannya atau bukan, kita sebagai anak muda harus kepo yang pertama. Terus yang kedua juga harus banyak tahu terkait berita-berita yang sekarang lagi hype. Jadi jangan asal gampang klik gitu ya tangannya ya. Jangan asal gampang share, jangan asal gampang untuk sebarin ke orang-orang, karena apa yang kita share itu merupakan tanggung jawab kita ya, betul ya. Kalau misalnya ada banyak orang yang udah ngelihat dan itu informasi dari kita, wah, kalau misalnya di agama ini bisa jadi dosa jariah nanti belakang-belakangnya. Iya, benar, karena tersebar terus pasti. Iya, karena tersebar gitu ya. Kita dari tadi tuh ngebahasin tentang berita hoax gitu ya. Jadi tadi Kak Ahmad dan Kak Septa bilang kalau misalnya berita hoax itu terjadi karena adanya rasa ingin diapresiasi gitu ya dari berita-berita yang lagi hype sekarang, atau dalam artian kita tuh biasa nyebutnya tuh FOMO. Jadi orang-orang Indonesia tuh FOMO, jadi pengen ikut-ikutan sampai akhirnya dia tuh nyebarin berita-berita atau mungkin hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi itulah keadaan kita sekarang. Iya, gitu. Oke. Kalau kita tadi udah bahasin tentang masyarakatnya, terus bahasin tentang orang-orang tuh kenapa sih bisa hoax dan sebagainya. Indonesia itu merupakan sebuah negara yang mayoritas itu muslim gitu kan. Artinya dalam penyebaran berita hoax atau mungkin dari hal-hal yang mungkin menyangkut dengan keagamaan, Indonesia itu bakal aware banget, bakal peduli banget gitu ya. Jadi dari teman-teman ada nggak sih informasi terkait tentang hal ini dari MUI-nya mungkin atau dari pemerintahannya, mungkin bisa teman-teman jelasin sedikit. Mau siapa yang jelasin? Ya boleh. Kak Ahmad. Terkait dengan hoax, dari Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan Fatwa nomor 24 tahun 2017 ya, yaitu tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang diterbitkan yaitu pada tanggal 13 Mei 2017. Yang di situ salah satu poin dalam fatwa tersebut adalah menyatakan aktivitas pendengung atau buzzer. Nah, buzzer sendiri itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok yang mungkin bisa jadi dibayar untuk mempromosikan suatu produk, tapi sayangnya itu dengan cara yang salah gitu. Nah, itu sangat diharamkan ya jika menyebarkan informasi, kabar, bohong, hoax, fitnah, perundungan, aib, gosip, dan hal-hal yang bersangkutan lainnya begitu. Oke, artinya MUI memang melarang keras ya, dan sudah ada fatwanya gitu menurut undang-undang yang sudah disebutkan oleh Kak Ahmad tadi. Artinya sobat bisnis, kalau misalnya berbicara tentang berita hoax, ini bukan cuma kita yang dirugikan, tapi agama pun juga melarang ya hal ini gitu ya. Sampai fatwa MUI juga sudah mengeluarkan tentang berita hoax, media sosial dan lain sebagainya. Dan tempatnya untuk orang-orang menyebarkan berita hoax itu pasti media sosial. Jadi sobat bisnis harus lebih aware dan lebih selektif dalam menggunakan media sosial gitu ya. Oke, kalau misalnya dari MUI-nya tadi udah jelas kalau ini tuh salah dan nggak benar gitu ya. Dari sisi undang-undangnya ada nggak Kak? Dari Kak Septanya mungkin? Iya, ada dari sisi undang-undang. Itu ketika orang yang menyebarkan informasi hoax, itu dia masuk ke dalam pasal 45A ayat 1 tentang undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Barang siapa yang setiap yang menyebarkan informasi hoax atau informasi yang tidak benar, itu dia bisa dikenakan sanksi 6 tahun penjara atau denda 1 miliar.
Waduh, lumayan ya 1 miliar, mending gue pakai buat beli rumah gitu. Cuma dari menyebarkan informasi malah kita yang minta bayar gitu kan. Tekor bandar. Tekor bandar gitu ya kalau Aduh. kata orang-orang. Ya jadi sobat bisnis udah rugi masuk penjara 6 tahun ya. Iya. Masuk penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Mendingan 6 tahunnya dipakai buat usaha bisnis, pakai uang 1 miliar itu gitu ya kan. Daripada kita ikut-ikutan menyebarkan berita gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal seperti ini mungkin permasalahannya sudah berat ya, atau menyinggung pihak-pihak tertentu gitu ya. Anyway, kalau misalnya nih aku sekedar sharing aja ya Kak. Kalau misalnya dia menyebarkan informasi tentang orang lain atau mungkin itu privasi orang lain, apakah itu termasuk ke dalam berita hoax dan dia bakal dipidana? Termasuk sih, itu bisa saja dipidanakan karena ketika kita menyebarkan informasi orang lain yang belum tentu benar, itu bisa masuk ke dalam undang-undang pencemaran nama baik. Ya, masuk juga kan? Benar. Karena zaman sekarang itu serba hukum, semua bisa bisa diajukan di ranah hukum. Iya betul banget. Jadi artinya sekarang sobat bisnis sudah harus lebih hati-hati lagi dan lebih peduli lagi sama lingkungan dan sekitarnya. Dan satu hal lagi, kalau misalnya teman-teman pengen nyebarin berita-berita yang mungkin menurut teman-teman itu benar, tapi harus tetap diverifikasi dulu, betul Iya, ya? betul sekali. Harus dicari tahu kejelasannya, karena sayang banget 6 tahun 1 miliar cuma gara-gara nyebarin berita. Gitu kan, sayang banget gitu ya. Oke, terakhir nih ya Kak ya, pertanyaan dari aku. Gimana sih Kak upayanya dari kakak-kakak semua mungkin ya untuk masyarakat supaya lebih lebih selektif dan tidak terprovokasi gitu terhadap berita-berita hoax ini? Siapa yang mau jelasin? Oke, boleh. Jadi pentingnya mungkin dari kalangan aparatur pemerintah dulu yang pertama sih, karena mereka yang lebih bisa didengar oleh masyarakat. Pentingnya tuh mereka harus bisa mensosialisasikan bahwasanya hoax itu bisa kita hindari kalau misalkan kita rajin membaca. Betul. Harus kita lihat dulu sumbernya yang mana yang benar gitu ya kan, biar masyarakat itu nggak gampang percaya oleh informasi yang baru mereka lihat gitu kan. Iya. Bisa aja kan kalau misalkan mereka lihat informasi yang baru dilihat langsung percaya. Apalagi masyarakat Indonesia masih banyak banget orang-orang yang gampang banget percayanya gitu ya Iya, kan. benar. Begitu. Jadi faktor pemerintah itu sangatlah penting bisa jadi. Oke, artinya pemerintah dalam hal ini untuk penyebaran berita hoax juga mungkin bisa menyediakan platform yang bisa dikonfirmasi oleh masyarakat gitu ya. Benar-benar. Jadi kalau pemerintah boleh saran ya, punya satu platform yang masyarakatnya itu bisa langsung konfirmasi atau validasi ke platform tersebut terkait berita yang hendak mereka baca atau mereka share gitu ya. Benar-benar. Kalau mungkin dari Kak Ahmadnya mungkin gimana sih Kak caranya biar kita tuh nggak terprovokasi gitu terhadap berita-berita hoax? Ya mungkin sedikit tambahan ya, Iya. yang kami ambil dari beberapa sumber. Mungkin diantaranya ada kita harus berhati-hati lagi dalam dengan judul provokasi ya. Terus untuk berhati-hati lagi dalam melihat sumber dan juga foto-foto tersebut. Nah, maka pentinglah kita untuk memahami yang namanya dengan literasi media. Artinya literasi media itu adalah kemampuan untuk menganalisis dan juga mengkomunikasikan suatu sumber berita dari manapun itu. Kalau nggak salah seperti itu sih. Wah, oke deh. Artinya berarti ini dari masyarakatnya, dari pemerintahnya gitu ya. Dari orang-orang yang mungkin suka tiba-tiba pencet-pencet aja gitu kan tentang berita-berita itu harus benar-benar dikonfirmasi dan divalidasi. Anyway, soal bisnis tadi udah bilang terakhir ya, tapi ini terakhir lagi. Mungkin ada closing statementnya dari Kak Ahmad dan Kak Septa terkait berita hoax ini supaya soal bisnis itu biar lebih lebih aware lah sama berita-berita yang mungkin nggak sepatutnya untuk disebar atau mungkin sepatutnya untuk disebar. Ada nggak closing statement? Ada. Gimana? Hidup itu hanya sementara, hidup itu singkat. Jadilah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Oke. Keren. Hidup itu sementara guys, jadi jangan sia-siakan hidup kamu untuk 6 tahun di penjara atau bayar 1 miliar. Iya. Betul ya? Benar. Oke, kalau Kak Ahmad ini gimana? Ada closing statement nggak? Kalau dari saya sih lebih baik kita memikirkan sesuatu itu dalam jangka waktu yang lama tapi pasti daripada kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa tapi itu membuat kita terjerumus ke dalamnya.
Waduh. Gokil. Keren, gokil kalau Gokil kata-kata banget. kata saya gokil. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin lagi atau sudah cukup? Nah, cukup. Sudah cukup ya. Iya. Oke, aku closing ya. Jadi soal bisnis, kalau misalnya kamu dapetin informasi, terus kamu juga dapetin berita-berita, atau mungkin kamu dapetin hal-hal yang mungkin menurut kamu itu penting, jangan langsung disebar, jangan asal langsung dibagikan ke orang-orang, karena kita nggak tahu kebenaran itu valid atau tidak. Dan harapannya ketika sobat bisnis nanti dapetin berita yang mungkin sobat bisnis kirakan itu adalah berita yang benar, itu harus dikonfirmasi lagi dan dicari lagi kebenarannya baru boleh disebarkan. Memang betul menyebarkan berita itu adalah suatu hal yang harus dan harus banget kita lakukan gitu kan, karena kan kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang mau kapan lagi gitu kan, kalau misalnya informasinya itu benar dan informasinya itu mengedukasi gitu. Tapi harus tetap dibarengi dengan yang namanya validasi dan konfirmasi. Oke sobat bisnis, mungkin segitu dulu ya Kak buat obrolannya. Terima kasih banyak gitu. Sama-sama. Udah mau kasih kita insight baru terkait berita hoax gitu ya, terutama untuk sobat-sobat bisnis di rumah. Jangan kapok ya. Iya. Tenang aja. Oke.